Apakah orang kaya mampus itu pasti melakukan kejahatan untuk mendapatkan uang itu? Anjir. Apakah orang kaya itu Orang yang kaya banget itu masih butuh? pasti, apakah dia sebersih itu? Sedrapo Prijateli kembali lagi di ngasur di jam 12 malam ke atas. Pam pam param pam 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 param pam 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 pam. Net net net. Ini namanya apa, Boy? Topi. Kopi Egar. Totus namanya, Boy. Apa tuh? Apa ya? Totus. Hah? Totus. Topi ya? Totus. Totus. Topi kultus. Tapi putus. Topi kultus. Dek putus gitu aku. Siapa sih sebenarnya yang menciptakan? Anjir. Dulu kan katanya Sokok Merzen kan? Sempat Dia dibilang. 2000 berapa itu ya? Iya. 2020-an. 18-an kayak. Aku tuh aneh aja deh. Itu kan bisa topi kan? Kan topi kan ini kan, tapi ininya nggak ada gitu nah. Kenapa Eger buat? Ya apa sih ini kopi ya kan jatuhnya? Seolah-olah kayak kopi ya kan? Oh ngikuti yang perkembangan itu ya saat itu. Old school banget, ini lama banget mungkin sudah. Nggak tahu sih. Apa tadi Boy, bahasamu Boy? Makedonia. Joy, Makedonia lagi. Nggak ada terjemahan ke bahasa daerah ya? Ada Jawa, Patah-patah. Sunda. Patah-patah. Tapi kalau Maksudnya pisah-pisah dia. Indonesia nggak ada, masa ada? Bahasa secara detail. Indonesia ke Makassar tadi gue cari. Bingung. Ulun bulik Kayak lagi. sapo-sapo. Ulun bulik lagi ke ngasur. Balik lagi ke Hansel di sama atas. Kita ini bahas apa ya? Ya, apa Boy? Topimu sama bajumu sama gitu warnanya. Baju bolong lagi. Hah? Kalau yang kan aku baju kunynya ada dua ya, ada yang ukuran lebih besar, yang lebih besarnya tandanya simple aja bolong. Bolong sini. Apa ya Win? Ada sih sebenarnya satu. Langsung. Ini lagi Strategi bisnis kan? lain lah. Kita kan pebisnis sekarang. Enggak ya, ini berhubungan dengan bisnis sih sebenarnya. Oh boleh. Nanti di episode 24, 25 lah. Soalnya Kita bahas tentang usaha kita. Soalnya kemarin ada satu video yang tayang di hari apa kemarin ya? Kalau nggak hari Kamis, hari Jumat. Itu si Reja beli di Korum kan. Wis, spill nama dulu. Jadi ada ya? Ada di sini kayak secara tidak langsung, dia nggak sengaja juga, nggak diniatkan dia, tapi ku cut sedemikian rupa kelihatan itu. Oh. Pas di thumbnail ternyata nggak kelihatan juga. Bahas apa Win? Dugaan kerugian lingkungan kasus timah seret suami Sandra Dewi capai 271 triliun Boy. Nah. Ternyata yang terlihat dengan terlihat baik, terlihat wise, terlihat tampan, berwibawa, juga bisa jadi iblis Boy. Ini kerugian lingkungan, habis itu apa ya katanya kan? Gini aja, 270 triliun itu bisa apa aja? Ada kan? Dibaca aja di 18 miliar kotak takjil paket lengkap Kolak bisa beli 15 juta unit motor new Honda Fit. Oke Boy. 20 bisa menggunakan Coldplay sebanyak 2.700 kali untuk konser. Enggak, tapi gini, kamu ngikutin personalnya udah. Gara-gara kasus ini kamu jadi ngikutin, biasa kamu kan ngulik jadi gara-gara itu. Enggak, aku sebenarnya pernah tahu. Siapa orang ini? Pengusaha kaya memang. Oh, memang pengusaha kaya mampus saja. Sandra Dewi kan artis. Ya, aku tahu kalau itu. Salah satu yang apa ya? Chinese kan ya? Iya. Sandra Dewi ya. Sandra Dewi ya. Soalnya Bukan Dewi Sandra. Iya, karena nama-nama Sandra Dewi itu banyak loh, Boy. Iya, Dewi Sandra kan yang Dewi Sartika ada jalan di Samarinda. Dewi Sartika itu nama pahlawan. Iya, nama pahlawan. Ada juga nama jalan Samarinda. Terus Dewi Sartika itu juga ada yang Sandra Dewi, Dewi Sandra. Iya. Pokoknya gitu. Dewi Sandra kan ya. Khalid Sandra. KSP, Khalid Sandra Putra. Temanmu itu. Boy. Terus kayak apa? Ini, aku kan pernah nonton dulu. Aku ceritain dulu ya. Orangnya kan apa ya, terlihat sangat agamis, takut Tuhan gitu. Suaminya nih. Dua-duanya. Sandra Dewi itu sering dibilangin sama suaminya terlalu
kamu terlalu hemat gitu nah hidupmu nih. Coba uang tuh banyak aja gitu nah. Tapi kamu kok terlalu hemat sih. Terus sampai disuruh suaminya belanja gitu. Kayak apa sih? Kamu lihat di mana ini berita? Oh, sudah lama. Oke. Sudah lama. Maksudnya jangan sampai jatuhnya jadi Enggak, bukan. Memang di berita banyak. Yang kedua kan memang apa ya, Sandra Dewi takut sekali akan sesuatu hal yang melakukan hal-hal buruk karena dia nggak mau itu suatu saat nanti menimpa dirinya gitu. Ya kan? Dan ternyata ini kan sebenarnya total sih boy, dari korupsi, kolusi, nepotisme, apa segala, kerusakan lingkungan, AMDAL, apa segala, bikin perusahaan cangkang, istilahnya kalau perusahaan cangkang tuh ada perusahaannya, namanya ada tapi isi-isinya tuh ada sebenarnya. Itu banyak tuh di kepulauan-kepulauan tertentu tuh yang kayak gitu bikin perusahaan-perusahaan cangkang tuh. Di Nauru misalnya. tapi jalan. Iya, seolah-olah apa ya, kamu tuh bikin kampus misalnya boy. Bikin klinik ini deh. Habis itu kamu dapat subsidi, dapat kemudahan dan sebagainya, tapi sebenarnya kampus nggak ada. Oh, terus pelaporan-pelaporannya? Nah itu fiktif semua. Iya benar. Ya kan, habis itu Dengan ada uang ya semua bisa. ya, Terus banyak lah yang dia lakukan. Kalau aku nonton di YouTube berdasarkan penelitian-penelitian orang. Masuk sorry maafin. Soalnya gini, kadang aku di otakku tuh kayak ketika lihat suami artis kaya itu sini nah, suaminya Syahrini. Jadi kayak dan suaminya Syahrini itu kan sebagai salah satu juri juga dia di acara Metro TV yang ngasih untuk UKM kan ya. Nah, jadi di otakku tuh kayak itu stop di situ. Nah, jadi aku nggak ngulik kalau suaminya Sandra Dewi. Berarti lebih kaya lagi ya? Kaya. Nggak, maksudnya gini nih. Duitnya sudah triliunan lah mungkin. Sampai ke 270 triliun secara garis besar kamu tahu nggak? Maksudnya? Sampai sebesar itu. Usaha apa ini? Ini timah. Jadi pengadaan apa? Dia ngambil timah apa segala tapi tidak sesuai dengan pelaporannya untuk negara, nggak masuk ke kas negara, uang hasil pajaknya dan lain sebagainya. Itu kan juga dihitung dengan kerugian lingkungan kan di Bangka Belitung akibat tambang itu kan pasti bakal merusak lingkungan sekitar kan. Airnya rusak, jalannya rusak, ekosistem sekitarnya rusak, mengakibatkan masyarakat kesusahan. Tumbuhannya banyaknya mati apa segala itu kan dihitung tuh. Kok ada 2 orang? Apanya tuh? Yang suaminya Sandra Dewi satunya apa? Banyak pasti. Yang mukanya aku nggak tahu. Ada pokoknya yang di foto cewek itu dua. Pokoknya banyak lah pasti yang terlibat kayak gitu kan. Itu yang mengakibatkan akhirnya kerugiannya sebesar itu. Oh, jadi total kerugian yang disebabkan oleh perusahaannya dia hasil perilaku tidak terpujinya inilah kita simpulkan gitu jelas sebesar 70 triliun. Mungkin bisa nambah bisa kurang sih pasti kan. Ini kan hitungan kasar lah. Dapat 210 juta aja bersyukur aku. 10 juta aja dia. terus. Maksudku begini boy. Kamu pernah mikir nggak boy apa ya? Ini sih pikiran pribadiku ya. Mau kemana nih? Enggak, apakah orang kaya mampus itu pasti melakukan kejahatan untuk mendapatkan uang itu? Anjir. Apakah orang kaya itu? Orang yang kaya banget itu masih butuh. Pasti apakah dia sebersih itu? Sulit. Itu sih pikiranku boy, kenapa ya? Aku ini banyaklah haji-haji di Samarinda nih sebutannya bla 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 bla. Tapi di sisi lain kita lihat dia pengusaha tambang, tapi kita dengar cerita tambangnya tuh gimana. Iya, betul. Dia nyogok banyak pihak untuk mempermudah, meloloskan dan sebagainya. Tuh di wilayah di Kalimantan lainnya ada Kalimantan Selatan, apa segala juga banyak istilah-istilah ya kan yang betul. Pengusaha yang sampai beli pesawat dan lain sebagainya. Tapi kita lihat cerita di belakangnya ternyata dia punya orang-orang bayaran yang siap menghalalkan berbagai macam cara supaya bisa meloloskan. Aku jadi malah berpikir, jadi kalau orang kaya itu kaya karena apa ya? Tuh. Aku tuh mikirnya itu sih, Boy, apakah orang kaya itu mendapatkan kekayaannya tuh ada nggak sih orang yang betul-betul kaya murni tanpa melakukan kejahatan di belakangnya atau merugikan orang di belakangnya? Menurutmu kayak mana? Ini aja dulu, kita samakan dulu. Kaya ini berapa nih? Kita ngomong angka. 1 miliar udah kaya lah ya. Kalau dihitung-hitung, rata-rata PNS yang sudah pensiunan tuh sudah 1 miliaran lebih mungkin. Oh iya. Berarti kalau dihitung sama rumah ya? Iya. Kalau hitung aset maksudnya tadi. Sama aset bergerak tanah dan lain sebagainya mungkin sudah 1 M-an. 100 miliar mungkin ya? 10 sudah kuanggap kaya sih. Oke. 10 miliar. Jadi kalau orang ada 10 miliar, kira-kira
apakah betul-betul bisa bersih murni ataukah ada campur tangan, ada campur keterlibatan usaha-usaha yang mungkin ilegal ya. Kalau menurutku sulit kayaknya, Win. Karena tadi itu tolak ukur kaya ini berapa sih, itu satu. Yang kedua, kalau aku ngelihat pun misalkan kerabat, kenalan, keluarga yang aku nganggap dia lebih kaya lah dibanding kami semua misalkan, itu juga pure, misalnya dia usaha pedagang, tapi mentok gitu-gitu aja gitu. Nah, cuma punya rumah besar, ya mungkin M juga asetnya, tapi punya rumah besar aja tapi untuk usaha-usaha yang kayak misalkan punya saham di tambang, punya saham di perusahaan itu enggak seperti itu. Pure dari usaha. Jadi aku udah punya keluarga yang pure karena usaha ataupun berdagang, mentok kayaknya gitu aja. Ya karena dia enggak main-main itu usaha. Kayak cukup lah. Ya kayak cukup, enggak main lagi usaha. Jadi, dan kalau misalnya 10 miliar kayaknya dia belum sampai deh menurutku. Jadi stuck aja. Apa ya maksud apa ya, Boy? Aku bilang 10 miliar tuh karena apa ya? Itu hal yang paling mudah aja lah untuk kita tangkap lah. Tapi aku tuh mikir selama ini gini sih. Kayak orang-orang baik di luar sana yang membicarakan tentang kesuksesan. Dia tuh cerita nggak sih sebenarnya tentang cara-cara tidak normalnya dia gitu nah. Untuk mendapatkan itu semua. Misalnya minta tolong orang dalam. Bantuan orang dalam tuh iya. Termasuk dengan korupsi. Itu baik atau tidak? Tentu enggak dong. Nah, tergantung apa ini. Misalnya gini, Boy, loloskan dong ini tenderku nih, Boy. Jelas lah, itu jelas lah. Tapi aku berteman sama kamu nih karena ya. Tapi tetap pelanggaran, Boy. Pelanggaran. Itu bisa di prosedur lah. Ya tapi kan itu bisa dibilang apa ya, teknik kita untuk berkomunikasi, menjalin relasi. Tujuan mencari relasi kan yang kayak gitu kan, untuk mempermudah sesuatu hal yang normalnya mentok gitu nah. Kamu temanku nih, Boy. Tega nggak kamu nggak nolongin aku, tapi kamu nanti, Boy, loloskan bang itu. Ya aku pasti loloskan ya. Aku pasti loloskan. Tapi apakah tindakan itu benar? Nggak benar. Gitu nah. Nah itu aku bingung, makanya. Beda misalkan kamu punya akses untuk sebuah gedung, ya kan? Dan aku sangat butuh itu. Ya sebagai orang yang kenal kamu, orang yang punya relasi, dan aku tahu kamu bisa bantu itu. Dan aku kasih harga murah, kira-kira itu sudah termasuk. Itu menurutku hal yang biasa. Kalau itu enggak itu, karena kamu mempermudah urusanku dan kebutuhannya jelas. Kebutuhannya misalkan untuk acara, resepsi misalkan. Tapi beda dengan kalau yang untuk meraup keuntungan, kayaknya beda, Win. Kayak contoh aku minjam gedung Pramuka, ya kan? Kamu kan kenal misalkan pengurusnya. Win segini, tapi harganya udah bisa turun, Boy. Gak apa-apa, Win. Tapi bisa nggak aku dibookingkan? Jadi aku punya privilege. Kamu bisa bookingkan di jauh hari. Nah itu kalau itu menurutku hal yang wajar. Itu aman. Aman. Tapi kayak gini misalnya, Boy standarnya 15 juta, Win bisa lah jadi 11 juta, Win. 1 jutanya aku kasih kamu aturkan gimana 10 juta di sana. Kayaknya aman aja tuh. Tuh, Boy, aku tuh bingung, Boy, apa ya batas moral kita untuk menganggap ini tergantung iman sih. Nah gini aja dah, aku tuh makanya jujur aja. Soalnya pernah di satu waktu di masa lampau, ya bosku juga terlibat dalam tender. Karena omku gak ada di DPRD Kabupaten. Nah, kayak gitu kan. Negara. Ya jebol bapakku ya karena tendernya karena ada omku. Nah, kayak gitu lah maksudku. Makanya di masa tua susah dia. Nggak ada tendernya selamat. Ini kena gak dia akibatnya kah? Nggak, bukan. Apa? Nggak mau berteman ke orang, banyak orang. Fokus di situ aja. Nah, itu lah maksudku, Boy. Nah, coba aku tarik lagi kembali ke awal gitu tentang apa ya? Korupsi 271 T 15 juta motor. Kamu bisa kasih motor Beat sekalimantan gitu, 10 Kalimantan ini kamu bisa kasih motor. Iya, betul. Mungkin ya. Satu orang satu. Kita aja berapa juta aja kan? Iya, kita nih pengen di Samarinda 1,2-an mungkin sekarang sensusnya. Itu, Boy, maksudku apakah orang-orang kaya itu mendapatkan kekayaannya itu dengan, ada nggak sih yang betul-betul murni tanpa melalui hal-hal yang seperti kita tadi, menyogok, diminta dipermudah, ada orang dalam, itu kan KKN tuh, kolusi nepotisme. Justru menjawab, apakah karena kita nih miskin aja gitu lah, Boy, kita pada akhirnya seolah-olah tidak berpikir apa ya,
berpikir bahwa itu bukan cara yang normal, tapi pada saat kita terdesak di situasi tertentu, kayaknya boleh juga nih kalau aku punya relasi. Soalnya kayak gini ya, semua aturan dibikin paperless. Dulu kita mau ngisi pajak, kita harus ke sana antri isi pajak, laporan. Sekarang mau online. Tapi untuk para pengusaha-pengusaha kelas kakap malas pakai jasa ngurus pajak. Nah, gitu-gitu tuh. Ya kan nggak ngurangi pajak. Iya, jadi baru misalkan mau pengurusan surat izin. Ribet-ribet minta tolong atau notaris. Ya. Nah, jadi maksudnya dan apalagi kalau misalnya memang sudah punya besar nih, tinggal bayar-bayar. Yang penting keluar sertifikat, keluar izin. Nah, hal kayak gitu kan tujuannya juga untuk meraup keuangan ya, keuntungan. Berarti kan sebenarnya nggak benar gitu loh. Iya, banyak kan yang kayak gitu-gitu, Boy. Yang kayak jadi aku nggak tahu batasannya. Itulah makanya apa ya? Karena gini, selama ini mereka tuh memframing dirinya sebagai sosok yang apa ya? Ini bakal jadi sesuatu hal yang dianggap salah sih, agamis. Misalnya dia menggunakan sebagian hartanya untuk sedekah, ngasih orang, naikkan orang haji dan lain sebagainya, ya kan, ngasih sumbangan supaya terlihat apa ya, sisi dark side-nya tuh, sisi gelapnya tuh tertutupi dengan karena teorinya kan mudah kayak gitu. Menurutku teorinya gitu aja sih, Boy. Pada saat kamu nggak mau terlihat buruk di depan orang, kasih aja, tumpuk aja hal-hal baik di depan orang itu sampai orang berpikir bahwasannya dia baik loh, tapi ya semua orang kan ada hal buruknya. Iya. Dan gitu nah. Tapi untuk kasus yang ini, kasusnya si suaminya di Sandra Dewi, dia itu gimana seumur hidup? Kan baru belum diproses, kan baru ditangkap aja 20 hari penjara di Kejaksaan Agung RI kan. Keluar sih itu. Tertangkap sih pasti, tapi 1 tahun aja paling kan. Iya. 1 tahun 2 tahun lah. Iya, yang penting sama setahun dia fokus bayar 10 triliun. Tapi paling 500 miliar, Boy. Udah keluar tuh. 500 juta. Palingan kan hukuman tuh palingan nanti hukuman 10 tahun. Sekaligus denda 500 juta, subsidiar 6 bulan penjara. Jadi 9,5 tahun misalnya. Belum lagi tiap hari raya ada potongan RI, potong 2 tahun kan jadinya. Begitu kan caranya. Karena di sisi lain kan apa ya, yang perampasan aset, kalau kamu pernah dengar. Nah, aku dukung tuh. Yang dimiskinkan gitu. Nah, kita menarik ke situ. Gimana kamu terkait tentang nah gini, kita ke KPK sudah bisa masuk ini. Aku sih belum kelar nggak sudah yang tentang ini. Nggak apa-apa, langsung masuk aja. Soalnya dulu ingat nggak yang Mahfud MD? Yang mana? UU perampasan asetnya, tolong dong Pak Pacul. Iya. Yang Korea. Oh iya. Ya kan? Baru dia bilang kan, ya kalau kita nih realistis aja, kita nih ikut apa kata ketua partai. Nah, itu. Ditanya aja semua teman-teman di sini. Nah, ya itu jawabannya. Tapi gara-gara itu, anjing memang. Tapi Bambang Pacul itu terkenal betul gitu nah. Iya, aku malah dapat spotlight terus kayak. Itu yang bikin dia realis. Itu yang membuka mataku sebenarnya, Boy, bahwasanya ternyata tidak semudah itu. Dan memang kotor kan intinya. Ya kotor aja, enggak ada yang mau. Memang kotor gitu nah di politik. Dan yang kedua adalah ternyata untuk menaikkan elektabilitas tuh memang harus jadi orang tolol aja gitu nah. Orang yang terlihat tolol aja. Yang rela untuk ditertawakan. Apa ya, karena pura-pura jujur itu dianggap munafik. Nah. Yang jujur itu dianggap jujur bangsat, itu dianggap lebih baik gitu nah. Ya kan? Aneh ya fenomena itu tuh kemarin. Jubang tuh jujur bangsat itu udah baik, Boy. Ya aku ambil duit terus. Oh iya, dia bagus, dia jujur gitu dah. Kan enggak sedikit juga tuh yang kasus misalkan bupati, ya kan, ya saya korupsi, kenapa ketangkap, kan dikasih iya, tahu tuh. Itu konyol sih, maksudnya. Jadi apakah memang pada dasarnya orang yang ingin mendapat jabatan atau mengejar jabatan tuh memang ada indikasi tujuan untuk meraup uang sebanyak-banyak. Dan menurutku itu mungkin saja, sangat memungkinkan saat dia pengambil keputusan di akhir, sangat memungkinkan untuk memperkaya dirinya. Oke, aku buka IG dulu ya. Karena kalau kita sudah ngomong tentang moralitas, kita bisa bahas tentang etika, etis atau enggak etis, sangat luas gitu loh. Soalnya aku gini, Boy, aku tuh termasuk orang yang sering ngebaca. Kita punya teman,
dosen Hmm. hukum, Hmm. tahu Adit. Oke. Nah, dia kan sering bikin paper-paper begini nih, tulisan-tulisan tentang opininya dia tentang sesuatu hal gitu. Nah, aku tuh sering membaca Boy, dan beberapa kali dia tuh apa ya? Kayaknya suatu saat nanti kita bakal pengen kalau dia kesini tuh aku pengen nanya-nanya hal. Soalnya dulu ada konten bilik itu, bincang politik, hostnya Aldi dulu. Ada ya dulu ya. Ada berhenti di Episode berapa? dua episode. Berhenti di Jamal. Atau Jamal dulu baru Adit ya. Karena susah yang Tapi ada kita kan cari ya? yang Sempat kan? ada bilik, Sempat di playlist bilik. Ada Adit, Jamal Aldi sama Jamal. Hah? Terus tuh? Ceritanya aku sutradara aja, Hah? baru si Aldi sama si Adit. Nah, Aldi sama Adit lebih ngalir dia. Hah? Nah, kalau sama Jamal intimidasi kan. Nggak bisa ya. Nah, kayak gitu-gitu sih Boy. Karena apa ya? Kita tuh tahu, tapi kita nggak bisa mendeskripsikan secara hukum atau secara teori apa yang disebut dengan fenomena ini itu karena apa ya, khazanah bahasa kita itu juga terbatas, apalagi di hal-hal yang berhubungan dengan ilmu hukum dan lain sebagainya. Tapi intinya semua tindakan kebohongan yang menguntungkan itu pasti memakan korban gitu kan. Iya. Itu satu. Yang kedua, sampai sekarang tuh belum ada benar-benar hukum yang bukan hukum ya, penegakan hukum yang benar-benar membuat orang tuh jerah. Iya, bahkan apa ya, kayak di Cina yang katanya ada hukuman mati. Aku nggak tahu sih itu betul atau enggak sih. Tapi kan sering diceritakan bahwasanya kalau ada korupsi di Cina mati, tembak. Aku nggak tahu itu betul atau enggak. Tapi kan Tetap aja. Ya berarti ya apa ya? Cuma bisa dikurangi kan? aku jadi jatuhnya jadi percaya kayak teori konspirasi loh, bahwa dunia ini memang diatur oleh beberapa sekelompok. Wah, Nah, kan jadi kalau dikaitkan kan ujungnya ke situ tuh, kayak maksudnya ini ngomong tentang kepentingan ya kan, ada. ada kepentingan, ada hierarkinya juga, jadi bisa dibilang tinggal nunggu waktu aja kita ngambil uang orang atau uang kita yang ngambil orang. Karena kamu ngomong kayak gitu, aku jadi ada tema baru nanti Boy. Iya. Gak tahu sih. Ada lagi nggak yang tapi mau dibahas? Itu sih maksudku. Bah, ini betul-betul pembahasan bingung nih. Iya bingung, tapi Kesal. Tapi kan sekarang kita terbatas gitu nah Boy. Tapi aku karena beritanya cukup happening beberapa waktu kemarin, aku jadi pengen ngebahas aja gitu hal-hal kayak gini. Kalau kesimpulanku sih kayaknya untuk manusia tuh punya batasnya untuk dapat harta yang halal gitu nah Boy. Kalau kita pengen naikkan harta kita lagi ke level selanjutnya, kayaknya sangat amat susah deh untuk jujur. Pasti akan ada orang yang mati, orang yang dibohongi, orang yang tersakiti, ya kan? Dan pasti ada orang yang nggak makan akibat itu gitu nah. Iya. Jadi menurutku kaya sesuai kebutuhan kita itu ada batasnya. Kalau kita mau lebih dari itu lagi, pasti memakan korban. Kalau aku sih kesimpulanku, ya semoga 01 dan 03 bisa menang di MK.